Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Solombrogo. Pada kesempatan kali ini saya tentunya akan membahas apa? Yaitu tentang membahas ini. Ya, mungkin teman-teman masih ingat saat dulu kita masih kecil. Dulu kita kalau main itu biasanya sering dikejar angsa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang angsa. Dan tentunya ini adalah angsa yang dulu mungkin teman-teman pernah tahu, pernah disosor atau pernah dikejar oleh angsa tersebut. Karena angsa yang suka nyosor dan suka ngejar itu tidak semua angsa mau mengejar dan mau menyosor. Nah, yuk langsung saja kita mengulas tentang angsa keling. Sebelum kita membahas tentang angsa keling, mungkin saya kembali mengingatkan bahwa di tanah Jawa ini kita tidak asing lagi tentang kasepuhan nenek moyang kita, yaitu ilmu kejawen, yang sampai saat ini pula sebagian masyarakat kita juga masih ada yang menggunakannya. Nah, kita kembali ke angsa keling ya teman-teman. Apa sih kaitannya angsa keling ini dengan tradisi spiritual kepercayaan kasepuhan Jawa? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Angsa adalah sejenis binatang unggas dari golongan mentok dan bebek. Namun, angsa ini kita tahu jarang sekali setiap orang yang ingin memeliharanya. Karena ditinjau dari segi materi, untuk arah ke konsumsi, angsa ini jarang dijadikan sebagai bahan kuliner. Akan tetapi, dalam kepercayaan kasepuhan orang Jawa, angsa memiliki energi kodam tersendiri ketika diambil dari segi tentang hal metafisika atau hal goib. Biasanya orang yang memelihara angsa hanya orang tertentu saja ya teman-teman. Misal hanya untuk sekedar hiasan halaman ataupun penjaga rumah yang menggantikan anjing. Maka dari itu, sebagian orang mengganti penjaga rumah itu dengan memelihara angsa tersebut. Namun ketika berbicara tentang angsa, angsa ini juga bisa diambil dari segi sisi lain, yaitu tentang energi spiritualnya. Sebagian masyarakat ada yang mempercayai sebagai tolak bala, sebagai penjaga pendeteksi kedatangan makhluk lain, dan bahkan darah dan telur yang tidak jadi pun bisa dimanfaatkan sebagai pagar goib, sebagai tolak bala, santet, dan lain-lain. Oke, kita sedikit bergeser dulu tentang hal-hal goib ya teman-teman, tentang angsa tersebut. Di masyarakat mungkin banyak yang belum tahu tentang angsa keling. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa semua angsa itu sama. Padahal tidak. Di lingkungan kita itu juga ada angsa wareng. Dengan ciri-ciri ketika angsa wareng itu dari suaranya aja pun berbeda. Hanya berbunyi ngak, ngek, ngak, ngek. Dan untuk sifatnya, angsa wareng itu tidak memiliki sifat yang agresif ataupun sensitif. Jadi biasanya angsa wareng itu tidak galak. Sedangkan angsa keling itu kalau kita lihat dari sifatnya jelas sangat berbeda, yaitu sifatnya agresif dan sensitif ketika ada makhluk lain ataupun orang lain yang mungkin mencurigakan, itu sangat sensitif. Dan nanti ditambah lagi ketika angsa keling itu yang identik mencolok yaitu suaranya. Suaranya itu sangat nyaring sekali, jadi agak bising. Namun untuk soal fisik antara wareng dan keling itu bisa dibilang sama. Angsa keling itu cukup dibilang langka ya teman-teman. Saya pun mengalami angsa zaman dulu dan zaman sekarang itu ada perbedaan. Angsa dulu itu sangat agresif, sangat sensitif, mau nyosor atau mau mengejar ketika kita bertemu angsa. Namun untuk angsa sekarang itu kebanyakan rata-rata bisu, diam, tidak agresif, dan tidak begitu sensitif.
Dan ini adalah contoh suara angsa keling ya teman-teman, bisa didengar sendiri ya. Ini adalah angsa keling, dari suaranya bisa didengar. Ini dulu saya beli sama orang Prambanan, saya pesen hampir 4 tahun baru dapat antrean mendapatkan anakannya. Sedangkan ini adalah sudah anakannya, suaranya pun tidak sebisa seperti yang saya harapkan seperti induknya tersebut. Namun ini sudah masuk jenis angsa keling. Saya pelihara angsa ini, ekspektasi saya hanya saya ambil sebagai penjaga rumah dan pengusir ular, dan saya ambil dari segi materi untuk menjual anakannya. Jadi ekspektasinya bukan saya ambil untuk energi spiritualnya, karena spiritual saya mempercayai semua makhluk ketika kita menyayangi dan merawat dengan baik, pasti ada imbas kebaikan pula dari yang menciptakan makhluk tersebut. Mungkin sedikit saya berbagi cerita yang saya alami dan tahu buat teman-teman ya. Ketika kita pelihara angsa, pasti nanti yang mau beli itu kebanyakan di kalangan spiritualis yang mau mencari materi-materi media untuk hal-hal semacam hal-hal gaib itu. Bisa telurnya, bisa angsanya yang mengarah ke warna bulunya dan lain-lain. Karena telur yang isi dan tidak mecah atau tidak menetas, mati di tengah jalan itu cukup mahal ya teman-teman. Ini teman-teman bisa cek di marketplace. Itu saya sering jual dengan harga 80.000 untuk telur kluwok itu namanya. Kalau tidak jadi, tidak menetas itu namanya telur kluwok. Terlepas soal akidah, ya seperti itulah keanekaragaman tradisi budaya kepercayaan Nusantara yang kita miliki ini. Memakai atau tidak, akui ataupun tidak, mempercayai, ya seperti itulah masih ada di kalangan masyarakat yang menggunakannya. Memang saya sebagai muslim juga mengakui bahwa apa yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Allah semua bisa diambil energi positifnya. Jadi semua apa yang ada di alam ini semua untuk hambanya. Yang jelas itu semua tercipta, ada yang menciptakan. Ya mungkin sedikit tentang mengulas tentang angsa keling ini, semoga bisa menambah gambaran, wawasan teman-teman tentang angsa keling. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.